tahun 1990 kalender Yahudi. 1990 dihitung dari pencurahan Roh Kudus, yaitu ketika Yesus mati dan bangkit. Nah, kalau saudara tahun 1990 berarti untuk genap 2000 tahun ada 10 tahun. 10 tahun. Saya pernah terangkan ya beberapa waktu yang lalu. 2030. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Tapi saya cuma mau pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada hati kami. Kita bersiaplah untuk menghadapi penyingkiran rapture. Amin. Bersiap mulai saat ini. Kita akan bersiap untuk disingkirkan oleh Tuhan. Baik, tolong tampilkan PowerPoint saya. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, silakan. Pemuridan yang lalu, kita sudah belajar tentang sangkakala. Ya, izinkan saya minum sebentar ya. Saya ingin mengajak saudara buka dulu ya. Baca dulu Wahyu 8 ayat 10. Seluruh jemaat boleh bangkit berdiri sama-sama. Wahyu 8 ayat 10 bisa lihat di screen sini. Dalam hitungan ketiga saudara baca. 1, 2, iya. Puji Tuhan, ada yang lama, ada yang cepat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya mau bicara tentang sangkakala yang ketiga. Ya, kita sudah belajar sampai sangkakala ke-5 kalau tidak salah ya. Betul? Betul ya. Nanti lebih detail lagi Pak Rudi Tulenan yang akan mengajari kita lagi. Nah, kita lihat kronologis peristiwa akhir zaman. Saudara, gambar ini yang hijau ini dikatakan awal pemerintahan antikris dan ini adalah gambar sangkakala. Ya, sangkakala. Sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga. Kita mau bicara sangkakala ketiga. Ketika sangkakala keempat berbunyi, gereja Tuhan, 5 anak darah pandai disingkirkan dan awal pemerintahan antikris itu mulai di sangkakala keempat. Oke. Kemudian terjadi perang, nanti kita akan belajar, ini ada cawan-cawan, masih panjang lagi kita belajar. Lalu kedatangan Yesus setelah masa 3,5 tahun aniaya. Nah, yang kita mau pelajari adalah sangkakala ketiga, menyongsong datangnya rapture itu, terjadinya rapture. Saya sudah pernah sampaikan tentang gambar-gambar ini. Gereja sempurna ketika sangkakala keempat, 5 anak darah pandai akan terangkat, disingkirkan ke padang belantara. Tapi gereja yang tidak sempurna, 5 anak darah bodoh, orang Kristen yang GGA, apa? Gitu-gitu aja. Jaka tapi ikai heng tentem aneh boipi kok kuang, itu nggak tersingkir itu, iya kan? Jadi ini sing cuenang tapi masih nggak bertobat ya, masih akar pahit, dia nggak disingkirkan. Lalu kita bertanya, selamat enggak? Tergantung. Engkau akan masuk ke 3,5 tahun aniaya. Dan kita sudah belajar di sangkakala kelima bagaimana kengerian daripada siksaan itu. Ya, saya cuma mau flashback aja. Nah, ini gereja tidak sempurna. Lalu ini terjadi penyingkiran di sangkakala keempat, awal dari antikris berkuasa. Gereja yang tidak sempurna, tidak tersingkir, akan disiksa oleh belalang-belalang yang giginya katanya tajamnya seperti gigi singa, sengatnya seperti kalajengking, ya. Dan 5 bulan tidak ada kematian, ya.
le kok nang Thai, le kai tau kok nang tok teng bui si kai selama ngaukai gue selama 5 bulan. Saudara bisa bayangin, bisa nggak kita bertahan di siksaan itu? Nah, tapi saudara, saya tidak, sekali lagi, saya tidak mau jemaat Tuhan. Kerinduan saya, doa saya, tidak ada satupun jemaat Eagle yang kami yang layani, yang Tuhan percayakan kami layani tertinggal. Semuanya jadi 5 anak darah pandai. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Coba lihat kayak pihak cupienang, ya lihat dulu. Bilang kamu harus jadi 5 anak darah pandai. Amin. Bilang balik sama dia, jangan mau tidak tersingkir, bilang. Oke, baik, kita baca lagi. Saya baca. Sekarang kita masuk dalam sangkakala ketiga. Yang lalu kita sudah belajar tapi cuman lewat. Nah, saya mau sampaikan di sini. Sangkakala ketiga. Waktu sangkakala ini dibunyikan, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Oke, perhatikan tulisan-tulisan yang saya ketik di screen. Pengertiannya adalah bintang adalah hamba Tuhan. Oke, hamba Tuhan. Gembala jemaat itu bagaikan bintang di tangan Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat yang dicatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 bagaikan bintang di tangan Tuhan. Jadi bintang besar yang akan jatuh ini adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Wow. Bintang yang akan jatuh ini, saudara, adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Kita tinggal tunggu siapa dia. Tadinya dia dipakai oleh Tuhan. Perhatikan ya, bintang besar yang akan jatuh ini adalah seorang hamba Tuhan yang besar, yang katanya menyala seperti obor. Obor itu bicara tentang penuh urapan. Artinya begini, cekai hamba Tuhan, cekai mokse dan usia lengenang. Dia penuh dengan Roh Kudus, urapannya luar biasa. Tapi bisa jatuh. Saudara masih ingat Lucifer? Lucifer dia seorang pemimpin pujian di sorga. Tapi kakek tua ceng akhirnya Tuhan kaktio ke dunia. Dia jadi iblis. Dan Lucifer tahu dia punya waktu tidak lama lagi. Dia akan dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya Lucifer cari pengikut. Dan sasarannya bukan orang dunia. Mensi gua kawin enggak. Sasaran Lucifer mau cari orang itu di gereja. Coba bilang, lihat kiri kanan, kamu tuh sasarannya iblis, bilang. Tunjuk dia. Bilang hati-hati. Gereja Tuhan itu sasarannya iblis. Saudara bisa bayangkan, ini hamba Tuhan yang penuh urapan, dipakai luar biasa, bisa buat mujizat. Tapi akhirnya jatuh. Kemudian saya tulis ya, sampai di obor tadi ya, penuh urapan. Para hamba Tuhan adalah orang yang membawa dan memberi terang. Ya kan? Hamba-hamba Tuhan itu adalah orang yang membawa dan memberi terang. Tetapi suatu waktu ada satu hamba Tuhan yang mulanya penuh dengan urapan yang dikagumi. Wow, kok coinang, wah jadikan siang begitu. Karena dia begitu hebat, dia dikagumi, dia jadi idol. Kemudian jatuh dan dia itulah akhirnya menjadi antikristus. Antikris itu bukan dari orang luar, dari dalam. Makanya tadi saya bilang, orang gereja adalah sasarannya iblis.
Orang gereja itu sasarannya iblis. Kalau orang luar bikin salah, saya bilang minggu lalu, orang biasa aja, wah dia memang begitu. Tapi kalau cekai sing cuenang cak kaenang galo, ada pertengkaran, orang akan bilang, tas cak kaenang cak semi aneh. Orang akan nilai seperti itu loh saudara. Iya kan? Mata dunia ini tertuju kepada orang percaya. Seolah-olah orang percaya itu nggak boleh bikin salah. Memang bagus sih. Kita berusaha untuk hidup benar di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Amin. Oke. Lalu perhatikan. Dikatakan bintang itu jatuh ke sungai dan mata air. Apa arti sungai? Sungai bicara tentang baptisan Roh Kudus. Kita baca dulu Yohanes pasal 7 ayat 3 sampai 39 di depan sini. Sama-sama baca ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Sungai berbicara tentang baptisan Roh Kudus, saudara. Lalu mata air. Apa arti mata air? Mata air berbicara mengenai kelahiran baru oleh Roh Kudus. Sampai di sini saudara mengerti? Sungai tadi berbicara apa? Sungai berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Saya mau tanya, pernah ketemu orang rohani sekali doa makan pakai bahasa roh? Pernah? Pernah? Saudara kurang gaul berarti. Saya pernah doa makan pakai bahasa roh di restoran. Saya bilang kapan makannya Tuhan? Dia bahasa roh. Kelihatan rohani, penuh urapan loh saudara. Tapi lihat ya. Jadi sungai berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Oke? Jangan terkecoh. Jangan saudara berpikir wah ijak kainang tampo-tampo bahasa roh lah doa yang tampo-tampo tio sialeng ayu kui alima kui rohani, hati-hati. Sekarang belum kelihatan. Nanti kita cek ya. Oke, kita lanjut. Mata air. Jadi sungai tadi berbicara tentang orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dia bisa berdoa dalam bahasa roh, memuji Tuhan, ya. Sekarang mata air berbicara mengenai kelahiran baru oleh Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, ya. Jawab. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita tahu ini wanita Samaria lagi mau timba air. Yesus bilang sama dia, kalau lu minum air ini haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan, kamu tidak akan haus. Dia nggak nyambung. Dia pikir yang Yesus maksud air aqua seperti ini. Yang Yesus maksud adalah kelahiran baru, bertobat, lahir baru. Sampai di sini jelas ya. Jadi bintang itu katanya, kita baca lagi. Bintang besar itu, perhatikan, yaitu antikris, jatuh menimpa sepertiga dari orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus dan orang-orang yang sudah lahir baru dari Roh Kudus. Kita sudah nangkap ya tadi siapa itu sungai tadi? Sungai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Siapa itu air? Ya,
Itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis lahir baru. Tapi akhirnya orang-orang ini katanya bintang besar yaitu antikristus jatuh menimpa sepertiga dari dunia ini. Sepertiga dari dunia ini orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus dan orang-orang yang sudah lahir baru dari Roh Kudus. Perhatikan, nama bintang itu adalah Absintus. Bintang Absintus ini artinya pahit, kotak, ya, pahit. Jadi bintang Absintus ini jatuh ke atas mereka yang menyimpan kepahitan. Aduh, saudara bisa bayangin nggak? Orang biasa melayani, hamba Tuhan bisa buat mujizat. Jemaat Tuhan biasa singer, jemaat Tuhan biasa asyir, jemaat Tuhan yang pandai memberi, jemaat Tuhan yang luar biasa diurapi Roh Kudus, doanya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi sayang, bintang ini menimpa dia jadi pahit. Mereka yang menyimpan kepahitan, sekalipun mereka telah lahir baru dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya mau bilang, bertobatnya engkau tidak ditentukan seberapa banyak bahasa roh yang engkau naikkan kepada Tuhan. Sekali lagi, engkau disebut bertobat tidak bisa dinilai dari ketika engkau berdoa lalu berbahasa roh. Engkau tidak bisa disebut bertobat kalau tidak bisa dinilai dari ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Karena pada akhirnya, kenyataannya hari terakhir, banyak orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah dibaptis lahir baru, masih belum beres hatinya. Pahit. Sampai di sini saudara mengerti nggak maksud saya? Orang-orang yang tidak tersingkir, saya simpulkan, adalah orang-orang yang simpan kepahitan. Perhatikan ya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekalipun mereka telah lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, ya. Akar kepahitan yang ada dalam hati orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus akan kelihatan apabila antikris dinyatakan kelak. Saudara, saya mau tanya, kepahitan kita terhadap seseorang, saudara suka dinyatakan sekarang atau dinyatakan nanti? Sekarang atau nanti? Kenapa harus sekarang? Kalau sekarang Tuhan masih kok leki huai untuk bertobat. Amin. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak saudara menangis berdoa buat musuh saudara? Pernah nggak? Saya berdoa. Waktu saya dapat video tentang pengangkatan, lalu ibu ini bilang begini, I don't care about my life. Dia pakai bahasa Inggris. Saya tidak mau peduli tentang kehidupan saya sekarang. Asal ada makanan, pakaian cukup, yang saya mau pedulikan, hati saya harus bersih. Karena Tuhan pesan sama saya, banyak orang-orang yang akan tertinggal karena hatinya tidak bersih. Waktu saya dengar video itu, saya ambil gitar, saya duduk, ambil kursi, saya duduk di depan sana di tengah lapangan badminton. Saya mulai menyanyi. Dan saya menyanyi begini, Tuhan, selidiki hatiku. Hatiku udah beres enggak? Lalu saya mulai ingat orang-orang yang mengkhianati saya, orang-orang yang menyakiti saya. Kalau saya ingat, saya gambarkan wajahnya, lalu mulai ada kekesalan dalam hati, saya menangis. Tuhan, saya bilang, saya nggak mau saya akar pahit. Saya nggak mau Tuhan, gara-gara saya nggak ampuni dia, saya nggak tersingkir. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya mulai ngomong sama Tuhan, mulai memberkati orang itu, mulai menggambarkan wajahnya ada di depan saya. Lalu saya bilang, Tuhan, aku memberkati dia, aku memberkati. Dan sampai tadi malam, semalam-malaman saya ada di sini, saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau saya jadi bintang.
Tapi bintang itu jatuh karena kepahitan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang masih pahit sama orang-orang yang khianati saya. Apa yang saya lakukan tadi malam? Saya mulai memberkati mereka yang pernah di sini yang meninggalkan kita. Saya mulai sebutkan nama mereka satu persatu. Mulai memberkati. Nggak gampang loh saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan. Tuhan, aku memberkati mereka. Dan tadi malam saya terlepas. Seperti ada sesuatu yang keluar saya. Seperti mual masuk angin begitu. Keluar. Sepanjang itu saya menyembah dan seperti keluar ada sesuatu dan saya lega. Dan saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ajari aku untuk menjaga hatiku. Jangan sampai saudara harus berdoa untuk orang yang nyakitin. Cara menguji saudara udah ampuni atau belum tuh bagaimana? Ingat perbuatannya. Masih marah enggak? Gambarkan wajahnya di depanmu. Masih marah enggak? Iblis itu dia tipu saudara. Iblis itu dia pekerjaannya Yohanes 10 ayat 10 bilang mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebenarnya kita tuh hatinya belum beres tapi iblis curi perhatian. Iblis curi supaya kita gak usah konsen sama dia. Supaya apa? Supaya tetap pahit. Sehingga sangkakala keempat dibunyi. Lagu tadi. Suami dan istri tercerai, istrinya yang akar pahit. Tercerai, itu bahasa dulu ya. Terpisah sebenarnya maksudnya. Dia nggak tersingkir, sama-sama diranjang. Kenapa? Karena absintus tadi, pahit. Kita cek yuk hati kita, ada kepahitan nggak? Saudara bisa bayangin loh. Enggak jaminan engkau penuh dengan Roh Kudus, enggak jaminan engkau lahir baru, lalu hatimu pulih. Amin. Saya senang dengan perkataan seorang hamba Tuhan. Di akhir zaman akan ada kejutan-kejutan. Orang yang engkau lihat alim, orang yang engkau lihat rohani, pendeta yang engkau lihat rohani, justru dia enggak tersingkir. Kenapa? Karena hatinya pahit. Jadi saya mau sampaikan sangkakala ketiga ini bicara tentang kepahitan saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17, ayat ini sudah disampaikan di pemuritan sampai ayat 18. Yuk sama-sama baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Stop. Tuhan bilang dia akan buat satu penilaian. Bukan di luar, di dalam rumah Allah dulu. Sebelum sangkakala keempat itu dibunyikan gereja sempurna tersingkir. Tuhan buat pengujian dulu. Dari mana? Dari gereja. Dia hakimi dulu mulai dari gereja. Yang pertama-tama dia nilai orang-orang di gereja dulu. Orang-orang yang cari Tuhan. Mereka itu benar enggak? Yang enggak benar, jadi wanita bodoh. Yang benar, jadi wanita pandai. Siap untuk tersingkir. Lalu dia bilang begini. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi Tuhan akan menilai gereja yang ada di dalam dulu. Orang percaya Tuhan akan seleksi mana yang wajib, yang wajar memenuhi standar Tuhan untuk tersingkir, mana yang tidak. Lalu dijelaskan begini, ayat 18. Yuk baca sama-sama. 1, 2, iya. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara bisa bayangin gak? Orang benar nih, orang yang sudah diurapi Tuhan tadi, orang yang sudah lahir baru tadi, hampir tidak diselamatkan. Berarti standar yang Tuhan pasang, cingkuang kayak standar yang Tuhan koi supaya nang tersingkir itu cingkuangnya. Tinggi sekali standarnya itu. Dan saudara harus tahu,
Kalau standar itu tinggi, betul-betul kita harus koreksi hati kita. Amin. Kita harus cek hati kita supaya tidak pahit. Mari kita check up hati kita masing-masing. Beberapa saat ini, saudara angkat wajahmu ke atas, tutup matamu, taruh tangan kananmu di dada. Cek hati kita. Ingat, saudara udah betul-betul ampuni orang enggak? Cek baik-baik. Kita cek. Saya waktu baca ayat ini, ada hamba Tuhan yang jatuh. Orang yang diurapi. Orang yang lahir baru. Dia enggak tersingkir hanya karena kepahitan. Saya mulai berdoa buat orang-orang yang nyakitin saya. Dan saya ingat sekali perbuatannya. Saya ingat kembali wajahnya ketika dia marah, ketika dia ceritain saya, ketika dia lakukan yang gak enak sama saya. Lalu saya bilang begini, Tuhan, aku gak mau marah lagi Tuhan. Coba saudara cek baik-baik. Gambarkan orang yang nyakitin engkau tuh ada di depanmu. Gambarkan sekarang, beberapa menit ini, beberapa detik. Ya, beberapa menit, 1 menit, 1 menit. Saya kasih kesempatan. Gambarkan wajahnya ada di depanmu. Gambarkan perbuatannya. Engkau masih marah enggak? Kalau masih marah, berarti engkau belum beres. Dan dari hati kecilmu bilang begini sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku memberkati dia. Dan aku tidak mau jadi absintus, jadi pahit. Aku mau tersingkir. Cek ya hati kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Cek hati kita masing-masing. Kita lihat Ulangan pasal 29 ayat 18. Baca ayat ini sama-sama. 1, 2, iya. Sebab itu, janganlah ada di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Perhatikan yang kuning ya. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk ipuh itu adalah la'anah. La'anah. Dan la'anah ini juga yang mempunyai arti sama dengan absintos dalam bahasa Yunani, Wahyu pasal 8 ayat 11 tadi. Jadi kepahitan. Tuhan bilang sama orang Israel, jangan ada yang punya kepahitan di dalam hati mereka. Orang itu kalau sudah punya kepahitan, dia nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Dia akan cenderung beribadah kepada dewa-dewa lain, saudara. Dia masih percaya kepada kepercayaan yang lain. Cek baik-baik, itu hatinya belum benar. Amin. Saya percaya di sini kita nggak percaya lagi kepada kepercayaan kita yang dulu. Amin. Hati kita harus benar. Nah, saya tulis di sini penyebab kepahitan hati. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 15. Saya baca begini. Perhatikan saudara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh, absintos tadi, la'anah tadi. Dan minum racun. Kenapa sampai akhirnya mereka itu bisa pahit? Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Kalau saudara baca judul perikop dari Yeremia 23 ini menceritakan adanya nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu. Mereka menyampaikan kabar-kabar yang gak benar. Mereka menyampaikan kabar-kabar kotor. Mereka menyampaikan kabar-kabar busuk. Mereka menyampaikan, mereka suka menyampaikan sesuatu yang bukan dari Tuhan, tapi untuk kepentingan mereka. Saya ambil satu kesimpulan ya, perhatikan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan. Perhatikan, penyebab kepahitan yang pertama, perhatikan. Ketika orang itu berlaku fasik.
Sama-sama bilang fasik. Perhatikan, dalam bahasa aslinya ditulis canupa. Canupa. Itu artinya fasik itu dalam bahasa aslinya canufa. Canufa itu artinya polusi, racun, kata-kata kotor. Ini saya tulis menurut saya ya, bermuka dua. Dia bisa menyembah Tuhan, bisa menyembah kepada yang lain. Dia bisa bilang A kepada orang ini, dia bisa bilang B kepada orang tersebut. Enggak ada pendirian. Orang-orang begini hati-hati. Saudara, ternyata akhir zaman orang-orang yang banyak ngomongin yang jelek tentang orang-orang itu dikategorikan tentang orang-orang yang pahit, dan orang-orang seperti ini nggak mungkin terangkat. Tuhan tolong kita punya mulut kudus, amin. Taruh dulu tangan kanan, tanganmu di mulut, bilang Tuhan tolong saya punya perkataan kudus, amin. Canupa itu salah satunya artinya kata-kata kotor. Ada satu ayat dalam Wahyu bilang begini, tidak akan masuk di dalamnya sesuatu yang najis. Kata kotor itu najis. Sorry Pak, saya harus sampaikan sebagai gembala, kita mau tersingkir semuanya ya. Orang Tanjung Pinang, Tenang itu biasa, sama, bahasanya tuh sama kayak orang Pancur. Tampoknya ju, WLAN, itu udah kebiasaan. Kotor tuh Pak, tobat engkau Pak. Lalu Tanjung Pinang punya kebiasaan apa lagi? Orang Tionghoa Tanjung Pinang ngomong, maaf ya saya kasih contoh aja ya. Kemo pu BO belakang. Betul? Itu kebiasaan orang ngomong kan? Ada orang bilang piu cuy. No, Anda bertobat, kotor itu. Amin. Orang-orang seperti itu hati-hati. Engkau bisa beribadah tapi dengan mulutmu yang sama engkau mengutuk. Iya kan? Saya lihat ada satu hamba Tuhan, dia bikin video gitu, saya senang. Anak-anak muda senang. Lihat, jadi dia buat pertanyaan di situ. Dia sambil catat, itu David ada share gitu ya. Catat, Pak Pendeta, boleh nggak ngomongin kotor? Dia bahas, mulut yang engkau pakai untuk memuliakan Tuhan, mulut yang mana? Mulut itu. Mulut yang engkau pakai untuk ngomong kotor, mulut yang mana? Mulut itu. Alkitab bilang masakan satu sumber air mengeluarkan dua, yang manis sama yang pahit, nggak mungkin. Amin. Kalau engkau terbiasa ngomong kotor, berarti hatimu memang kata Alkitab loh. Jangan sampai saudara. Amin. Standar kita untuk tersingkir itu cukup tinggi, kudus. Mulai sekarang latihan lah saudara. Latihan waktu mau ngomong cowok. Tuhan tolong saya. Tolong saya. Saya temukan banyak orang Kristen, khususnya Tenang, ngomong. Wah, dia kalau udah ngobrol dengan temannya udah terbiasa. Kamu ya Allah, udah biasa. Kotor loh saudara. Hati-hati. Ya, penyebab kepahitan ketika orang mulai banyak ngomong kotor. Kita mau kudus di hadapan Tuhan, amin. Saya kadang-kala berpikir begini, Tuhan, masa cuma gara-gara perkataan kotor istri disingkirkan karena suami suka ngomong kotor, suaminya enggak tersingkir. Masa sih? Tapi Tuhan ingatkan saya apa? Aku itu kudus. Amin. Tuhan itu kudus. Kalau engkau ingin berjumpa dengan dia, engkau belajar untuk hidup kudus. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, le harus hidup kudus, le bilang sama dia. Bilang lengteng, le juga mai takwa ini ya letah. Amin. Yang kedua, Kisah Para Rasul 8 ayat 18 mulai sampai ayat 22. Penyebab kepahitan. Saudara lihat. Karena uang dan haus kekuasaan dan kedudukan. Hati-hati saudara. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 bicara tentang seorang pemantra.
saya lupa bahasanya. Namanya Simon. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Wow, ini Petrus lagi membuat satu mujizat, lalu ini Simon ini tukang mantra ini tertarik. Wow, dia bisa buat mujizat, aku mau beli itu, kuasa itu. Dia bilang begini, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tangan di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Kelihatannya bagus, ya kan? Tumpangkan tangan, orang penuh dengan Roh Kudus, kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya motivasi daripada Simon salah. Supaya dia bisa buat mujizat, dapat uang, kemudian dia memiliki kekuasaan, lalu dia memiliki ketenaran. Orang Allah, akhirnya itu, saudara, itu motivasinya. Uang, kedudukan, kekuasaan, ketenaran. Hari ini banyak. Amin. Banyak. Saya mau bilang, biar orang Manado bilang, biar Jo kita tidak terkenal, yang penting Tuhan kenal pak kita. Amin. Biarin saya nggak terkenal, yang penting Tuhan kenal saya. Untuk apa engkau dikenal banyak orang, tapi Tuhan bilang, nehi, aku nggak kenal engkau. Betul? Ini lihat ya, akhir zaman penyebab kepahitan karena keuangan, karena kedudukan, karena kekuasaan, karena haus ketenaran. Tapi Petrus berkata ayat 20 kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Nih, motivasi kita harus lurus, memberi dalam pelayanan lurus, amin. Menolong orang lurus hati kita. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini, ayat 22, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Baru niat loh, sudah berdosa. Baru niat. Baru 23 bilang begini, Petrus bilang loh, dengan penuh dengan kekuasaan Roh Kudus. Petrus Tuhan kasih lihat dalam hati daripada Simon. Dia bilang begini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Pak, bapak-bapak yang saya cintai, yang saya hormati, kalau engkau mau bekerja untuk capai satu kesuksesan, Pak, ya, jangan sampai engkau nggak capai itu, engkau pahit, Pak. Kalau engkau diberkati itu karena Tuhan. Amin. Nggak usah sombong lah. Saya selalu bilang begini, di atas langit masih ada langit. Amin. Anak-anak muda, cewek-cewek nih ya, hari ini masih boleh lah le tapang-tapang. Tapi sekarang tapang pun boyong. Le bawa eng ci di tiang ai toy, eng masker, toy beti mah, ya kan? Tapi bukan berarti engkau nggak boleh tapang. Le tapang silakan. Tapi mai sok cantik. Lenyanya pak nang jukingnya koi le coy-coy. Ada orang anak muda maju mundur cantik, sombong dia. Nanti kalau udah umur 40, cewek kalau udah 35 ke atas sudah mulai ngau-ngau leo. Iya kan? Udah. Nggak usah. Kita semua kalau kita diberkati Tuhan berhasil. Karena Tuhan, amin. Nggak usah kecewa kalau engkau belum berhasil hari ini. Ada orang untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan. Waduh saudara, dia sikat temannya, partner bisnisnya dia khianati hanya untuk mendapatkan kekuasaan, kedudukan, keuangan. Dan jangan salah, kalau itu sudah ada niat dalam hati, engkau berarti sudah pahit, kata Alkitab. Sudah ada benih kepahitan, kejahatan. Dan engkau harus berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni niat aku. Baru niat loh saudara. Wow, saya bilang standarnya Tuhan luar biasa. Ternyata hari-hari terakhir saya sampai berdoa begini tadi malam. Tuhan, jangan sampai melayani niat saya untuk ketenaran. Ampun Tuhan, tak mau Tuhan.
Di depan ibu gembala saya pernah bilang, Tuhan aku gak mau marah, aku gak mau akar pahit Tuhan. Aku gak mau, gara-gara ini aku gak tersingkir, aku gak mau. Saudara, betul-betul kita harus mempersiapkan hati kita untuk penyingkiran. Amin. Niat kita, fokus kita, tujuan kita, cita-cita kita harus benar. Motivasi kita mengiring Tuhan itu harus benar. Amin. Motivasi kita kalau diberkati harus benar. Kalau aku diberkati itu berarti Tuhan percayakan kepadaku. Dan aku harus berbuah untuk memberkati orang lain. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan kita. Yang terakhir. Yang ketiga. Penyebab kepahitan. Baca Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17. 1, 2, ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Perhatikan, yang ketiga, penyebab kepahitan. Ketika kita mulai menjauhi persekutuan dengan Allah. Saya bersyukur ya, saya harus sampaikan. Ini hati gembala ya. Kita sudah 2 minggu doa pagi ya. Ada yang saya lihat berusaha walaupun maksiat. Wah icai. Saya bisa lihat dari screen. Kadang haleluya sampai tenem tak tahu loh. Amin. Amin. Tapi saya mau bilang sama saudara. Saudara tetap bersekutu. Amin. Orang bisa pahit ketika menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Kata menjauhkan dipakai hustereo. Kurang. Ajak pemuritan. Nggak mau, hati-hati saudara. Saudara jagalah roh saudara ya. Bangun rohani saudara di rumah. Saya harus kasih apresiasi, ada yang saya lihat, jam 3 sudah beston. 3:30 sudah doa. Dan suami istri sekarang, dulu baru suaminya. Saya bilang, bagus ini. Saudara, lakukan persekutuan dengan Tuhan. Ada yang saya lihat baru pertama nongol doa pagi. Saudara berusaha, saya senang, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong. Jemaat yang engkau percayakan buat aku layani, mereka semua tersingkir. Dan salah satunya yang akan membuat engkau tersingkir adalah ketika engkau bersekutu selalu. Lewat pemuritan, lewat firman, lewat doa, lewat penyembahan. Nang tiok liang saudara, nang tiok liang. Doa pagi, wow. Minggu lalu Bu Syucing bilang sama saya, Pak Gem, ayo latih dulu, tang ibu. Tapi wah kanang tacai, itu ahli-ahli psikolog bilang begini, sesuatu yang kita lakukan 40 hari berturut-turut itu akan jadi suatu kebiasaan. Nang baru nilai ya kan? Sesuatu yang kita lakukan selama 40 hari berturut-turut. Jadi kalau hari ini mungkin saudara ngantuk, besok bangun lagi, latih lagi. Nanti kalau sudah sampai 40 hari berturut-turut, kalau ada bolong ya dibayar lagi gitu loh. Latih terus, nanti akan jadi kebiasaan. Saya mau bilang sama saudara, hari Minggu biasanya saya jarang tanya sama staff. Jarang saya beston sama-sama, jarang. Karena saya sepanjang malam ada di sini, saya menyembah, saya menyelidik, saya menyanyi. Tapi jam 5 saya mesti terbangun. Tadi pagi saya sudah menyembah Tuhan sampai 4:30. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau tidur dulu ya Tuhan. Kasih waktu tidur, setengah jam. Mereka menyanyi saya nggak tahan sudah. Saya bangun. Dan saya kalau ada yang lihat saya aktifkan, saya punya jitsi. Walaupun gelap-gelap. Dan saya dilawat oleh Tuhan. Tidur cuma setengah jam, dibangunkan jam 5. Kenapa? Sudah terbiasa jam 5 terbangun. Karena bertahun-tahun kami sudah latih itu. Dan latih pertamanya 40 hari.
Ayo saudara, saya mau bilang, ini Tuhan kasih satu aplikasi buat kita untuk sama-sama, ayo kita latih. Mungkin hari ini saudara bangun, ayo makhosiam, nggak apa-apa, latih terus. Jangan sampai menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena kalau engkau sudah terbiasa menjauhkan diri dari persekutuan, dari kasih karunia, hati-hati. Alkitab bilang, jangan akan tumbuh akar pahit. Orang Kristen kalau sudah nggak ikut pemuridan, rohaninya sudah nggak bertumbuh, sudah nggak benar. Cek, pasti hatinya mulai pahit itu. Betul saudara. Apalagi orang Kristen yang mondar-mandir, gonta-ganti gereja. Cek baik-baik, hatinya nggak benar. Ya ganti-ganti gereja, cuma bikin ulah di gereja-gereja. Nggak berubah. Hati-hati saudara. Kelihatan rohani. Tapi waktu sangkakala keempat, dia nggak akan tersingkir. Dia akan diselamatkan kalau dia bayar dengan harga, dengan darahnya sendiri. Nah, saya mau sampaikan begini. Ini ayat-ayat terakhir saya. Kita sementara mengikuti apa yang Tuhan taruh, Tuhan pesan kepada pastori, kepada kami, untuk mempersiapkan jemaat buat kedatangan Tuhan. Saya mau bilang begini. Pendeta-pendeta hari-hari ini dicuri perhatiannya hanya berkhotbah tentang supaya jemaat kuat di pandemi. Di pandemi ini harus semangat. Mereka lupa bahwa pandemi ini adalah tanda-tanda di mana Tuhan juga mau datang. Saya selalu bilang begini, kalau kita hidup setia benar, di pandemi ini pun tetap kita bisa diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang merasakan berkat Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Sebagai gembala saya melihat sendiri justru di pandemi ini banyak jemaat Eagle yang semakin diberkati. Amin. Artinya Tuhan gak bohong, masa-masa sulit sekalipun dia sanggup memberkati kita. So saya mau bilang begini, soal pekerjaan, soal pakaian, soal makanan, gak perlu khawatir. Kita punya brother kehilangan pekerjaan, saya mau tanya, pernah gak makan? Selama ini pernah gak makan? Gak pernah. Dia kurus bukan karena gak makan, saya tahu. Dia banyak puasa itu. Dia banyak berdoa. Dia banyak pergumulan. Tapi saya percaya Tuhan luar biasa. Tuhan akan memberkati dia. Amin. Jadi saya ada pada kesimpulan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan paling tahu bagaimana cara memberkati kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita nggak mempersiapkan diri ini akan terjadi nih. Lukas pasal 17 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saudara bisa bayangin gak? Suami istri tidur sama-sama, bangun pagi. Bingung suaminya, mama kediko. Mungkin dia ke pasar, pergi cari telepon, nggak masuk-masuk. Anda bisa bayangin ini hari ini waktu terjadi penyingkiran itu. Baru 35 dia bilang, baca sama-sama, 1, 2, ya. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sama-sama itu menghilang gandum, muter ya. Pakai batu kilangan itu. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, pekerjaan sama-sama bekerja, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saudara bisa bayangin gak waktu itu perpisahan besar-besaran terjadi? Seluruh dunia wartawan akan syuting, nangis semua, ini hilang, semua diberitakan hilang. Dan saudara, orang 5 gadis bodoh waktu kehilangan itu, dia langsung sadar, iya ya, Pak Gem Donald Kindangin pernah sampaikan bahwa hari itu akan datang seperti pencuri. Minggu lalu saya pesan, kalau tertinggal kuat ya. Kuat. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam penganiayaan itu. Ayat-ayat yang terakhir Matius 24 ayat 40. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa,
dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42, baca sama-sama. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Salah satu yang Tuhan pesan hari ini untuk siap sedia, hati kita harus bersih. Pandang kiri kanan, tunjuk dia, hatimu harus bersih. Para pemusik, para singer, tolong maju ke depan. Haleluya. Saya ingin kita menyanyi satu lagu yang lama. Tuhan kenal hati kita. Cek baik-baik hati kita. Kalau masih ada dosa, kalau masih ada kepahitan itu, ingat kepahitan itu yang akan mengganjal kita untuk disingkirkan. Bertobat sama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Cecung Tuhan masih konang kihuai. Kalau nang lagi berdosa, kalau nang u akar pahit, cecung Tuhan u konang kihuai, supaya nang mengakui ke Tuhan. Dan waktu le mengakui, Tuhan akan ampuni dosamu. Tapi kalau satu kali engkau nggak mengakui, satu kali kita nggak punya waktu lagi untuk mengakui dosa kita. Ketika sangkakala keempat itu berbunyi, nggak ada waktu lagi untuk bertobat, nggak ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Tapi ketika Tuhan sampaikan, mulai hari ini kita berjaga-jaga, cek baik-baik hatimu, karena akan ada waktunya. Engkau nggak punya waktu lagi untuk bertobat. Mumpung masih ada waktu, Tuhan kasih kesempatan. Kita masih ada di zaman kasih karunia ini. Mari akuilah, cek baik-baik apakah hatimu sudah benar atau tidak. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan dari awal pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, kau ingat
tanganmu kepada Tuhan, katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu, pengampunanmu Tuhan, takkan menahi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu. Haleluya. Masih ada waktu, masih ada waktu. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk pulih. Betapa besar, betapa besar kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Takkan menahi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunannya pulihkanku. Tenang sejenak, tenang sebentar. Saya nggak bisa bayangkan ada jemaat waktu sangkakala keempat itu dibunyi, dia akan berdiri di hadapan Tuhan. Dia akan menatap ke langit dan dia akan komplain, Tuhan, aku setia loh di gereja. Kok suamiku disingkirkan, aku enggak. Kok anakku diangkat, aku enggak, Tuhan. Dia lupa. Dia pahit. Dan saya percaya ada suara yang akan bilang, cek hatimu. Engkau punya kepahitan yang bertahun-tahun. Engkau enggak bisa ampuni orang-orang yang menyakiti. Hari ini ketika Tuhan bicara soal hati, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Roh Kudus taruh dalam hati saya mengajak jemaat untuk cek baik-baik hatimu. Betul gak sudah pulih? Istri-istri betul gak sudah pulih sama suami? Atau masih ada kebencian? Ya nama takaya, nama takaya. Doa saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan harus ampuni engkau ketika engkau mengakui. Anak-anak cek baik-baik. Ada mungkin dari antaramu yang dari masa kecil teraniaya oleh orang tua, tidak dianggap oleh orang tua. Dan itu jadi benih yang membuat engkau pahit terhadap orang tua. Sudah beres enggak? Masing-masing taruh tangan kananmu di dada. Mulai cek baik-baik, masing-masing mulai cek. Engkau mau berdiri, engkau mau duduk, engkau mau berlutut, silakan. Sejauh timur, nyanyikan dengan lembut. Dari barat, Tuhan gak pernah pandang hina ketika engkau akui dosamu. Masih ada enggak yang suka ngomongin jorok, suka fasik, suka jelekin orang, suka fitnah orang, suka ngomong kotor? Cek baik-baik. Kalau masih ada bilang, Tuhan,
Ini aku, pulihkan aku Tuhan. Tiada kau menghitungkan kesalahanku. Sekali lagi angkat dua tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Betapa besar kerikil kepahitan. Bebaskan dalam nama Yesus. Besar, angkat suaramu, sama-sama katakan betapa besar kasih Jesus, pulihkan kami Jesus, kau menangis hati yang kaum wanita, yang wanita, sama-sama katakan betapa besar. Amin. Turunlah kasih karuniamu bagi para kaum wanita yang hadir siang ini. Amin, 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 amin. Pada Tuhan, pulihkanku. Gantian sekarang, seluruh pria, betapa besar. Yang wanita berdoa kepada Tuhan, kasih, minta hati yang baru. Muda, yang kaum wanita, ibu-ibu berdoa minta hati yang baru. Ku berterima. Haleluya, haleluya. Yang kau beri. Sekali lagi, angkat kembali suaramu dengan sungguh-sungguh. Betapa besar, betapa besar. Sama-sama angkat suaramu. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hilang yang hancur.
punya hati pernah terluka? Saudara-saudara yang hatinya pernah terluka, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Yang pernah terluka, hari ini Tuhan mau pulihkan engkau. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Amin. Terima kasih. Kau tempat penghiburan Terima kasih Roh Kudus. bagi setiap hati yang terluka. Dia tempat perlindungan, penghiburan bagi saudara yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih untuk Penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Lagi-lagi, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sekali lagi, Kau tempat hati yang terluka. Tuhan Yesus hiburkan yang terluka. Sungguh indah Kau Yesus, menara perlindungan. Kau sumber bagi semua yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Beberapa saat ini, Terima angkat kasih. kembali tanganmu. Terima Lepaskan kasih. berkat bagi orang yang nyakitin engkau, Terima kasih. yang buat hatimu panas. Mungkin dia pernah tipu engkau. Dia pernah makan uang bisnismu. Dia pernah melontarkan kata-kata kotor kepadamu. Mungkin dia pernah maki engkau. Mungkin dia pernah fitnah engkau. Dia ngomongin engkau yang enggak-enggak. Terima Sebutin namanya. kasih. Amen, Jesus. Mulai bilang, aku memberkati dia Tuhan. Ya Roh Kudus. Aku memberkati dia. Persiapkan hatimu. Jesus, Jesus. Aku memberkati dia. Aku memberkati dia Tuhan. Ngomong-ngomong, sebutin namanya. Kalau dia ibumu, kalau dia ayahmu, kalau dia adikmu, kalau dia iparmu, kalau dia teman bisnismu, dia sudah merugikan engkau. Dengar baik, Tuhan mau ganti kerugian itu. Lepaskan berkat. Jangan absintus, jangan pahit. Hatimu harus beres. Yes, amen. Hatimu harus beres. Amen. Haleluya. Hatimu harus beres. Haleluya, Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku juga mengasihi orang-orang yang nyakitin aku. Ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat Isi hatiku. hatiku, hatiku mengasihimu. Angkat sekali lagi tanganmu, bilang, Hatiku Tuhan, aku mengasihimu. mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat. Tuhan mau lihat hati yang bersih. Hatiku mengasihimu. Hatiku Hatiku, hatiku ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Taruh tangan kanan, tarik semua, dua-dua tangan di dada. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Terima kerinduan kasih. kami ketika Engkau melihat hati kami. Hati kami sudah benar. Amin. Hati kami tidak ada kerikil-kerikil Haleluya. dosa, tidak ada kepahitan lagi. Amin. Sehingga waktu sangkakala keempat dibunyikan, Haleluya. kami akan tersingkir Yes, amin. dan akan dibebaskan dari penganiayaan Terima kasih. yang dilakukan oleh antikris. Haleluya. Firman yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba percaya Roh Kudus akan terus berkarya. Amin. Roh Kudus akan terus berbicara kepada semua kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Terima setiamu. kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pelayanan untuk ulang tahun GPDI ke-100 tahun. Memberkati setiap pemberian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Mari, ada petugas yang akan menjalankan pundi-pundi untuk kita memberikan ekstra kolekte apa yang saya umumkan tadi untuk ulang tahun gereja kita yang ke-100 tahun di Bali. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, takkan berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. 주 야소 진호 주 야소 진호 와벨라이 홀로 와에 야소 두이과 진호 야뼈과의 환로 호과 딱진치요 와에 야소 두이과 진호 주야소 진호 주야소 진호 와벨라이 홀로 와에 야소 두이과 진호 야뼈과의 환로 허과 딱진 치요 와에 야소 두이과 진호 와에 야소 두이과 진호 깨치파이 와에 야소 두이과 진호 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siap-siap untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Yang mau terima berkat, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Angkat tanganmu kembali kepada Tuhan. Kan wae chin, wae jua, Jadi milik Tuhan. si wae kia, si mencai anjua kia, si kana ya menyonya. Kan wae chin, kan wae chin, jadi kawa coba, wae kapo yunya. Yang kau ingin mencari, yang Yesus bawamu. 起来waeknya. Wa siang seng nang bisa tersingkir ketika takjik nang minta ho sialeng kak lai kak nang kang nang gai ching. Amen. Kecepai nang hu nang gai ching. Kan wae ching wae chua chua lai kang wae chiu chua mai ri kui wa si wae kia si mencai anjua kia si kana tia bui yo ye sia hu nai chiu kui kui kan wae chiu chia di mai cho qua ko wae ka mo yu yu ya
Soisiata. Kya kau die mence tiada diesya kagwako amen jiplai wae kecepai kya kau die mence amen tiada diesya kagwako jiplai wae kia. Haleluya. Lai hunang hunai ciu. Tuhan terima kasih. Kami sudah sembah puji tinggikan Engkau. Ini saatnya, ini waktunya. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami tadakan tangan kami kepadamu. Kami ingin menikmati berkat yang telah Engkau janjikan. Karena Engkau berkata Engkau akan buat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Saudara-saudaraku, pulanglah ke rumahmu dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Diberkati engkau yang telah memberikan persembahan-persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itu merupakan benih yang ditanam di tanah yang subur. Dan benih itu akan bertumbuh, berbuah. Dan engkau akan menuai dari benih-benih itu 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tuhan menyertai ketika engkau keluar dari tempat ini. Tuhan menyertai ketika engkau masuk di rumahmu. Tuhan menyertai ketika engkau ada dalam pekerjaanmu. Tuhan menyertai ketika engkau tidur, ketika engkau bangun, ketika engkau dimanapun kau pergi dan berada. Malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga setiap jalanmu. Darahnya mengcover kita semua. Sehingga tidak ada satu di antara kita maupun keluarga kita yang terkena COVID-19. Terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, ya. Setiap hari adalah hari yang terbaik bagiku. Aku lebih mengasihi Yesus, semakin dewasa dalam iman dan berdampak bagi kerajaan Allah. Aku lebih dari pemenang dalam segala hal. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidupku. Tubuhku sehat, tubuhku kuat, diproteksi oleh darah Yesus, dijaga oleh malaikat-malaikatnya, serta diberkati dengan damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersorak. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. MP3-nya Niko.